Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan tentang strategi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan terutama di masa pandemi. Yang pertama adalah Pizza Hut. Pizza Hut melakukan strategi intensif melalui penetrasi pasar dengan terus berinovasi dan mengembangkan strategi marketing, yaitu terus melakukan iklan yang unik dan menarik. Salah satu iklan yang dilakukan oleh Pizza Hut yaitu dengan mempromosikan paketan 4 box pizza dengan harga 100.000. Selain itu, di masa pandemi COVID-19, Pizza Hut juga melakukan pemasaran dengan menjualkan produknya di pinggir-pinggir jalan dan dengan harga yang terjangkau. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan pemasukan, mengingat banyaknya gerai Pizza Hut yang telah tutup karena pandemi COVID-19. Berikut ini adalah data pendukungnya. Yang kedua adalah PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia melakukan strategi intensif melalui product development dengan mengembangkan layanan digital untuk menghadapi new normal di masa pandemi COVID-19. Di antaranya dengan membuat aplikasi video conference sebagai media rapat secara virtual yang diberi nama Space dan aplikasi di bidang layanan keuangan yaitu Pos Giro Mobile. Pengembangan layanan digital yang dicetuskan sebagai sarana alternatif bagi karyawan perusahaan dan juga customer agar tetap melakukan aktivitas dan menikmati layanan pengiriman pos di masa pandemi COVID-19. Berikut ini adalah data pendukungnya. Yang ketiga adalah Burger King. Burger King melakukan strategi diversifikasi melalui diversifikasi terkait dengan mengeksploitasi penggunaan umum dari nama merek yang terkenal. Saat pandemi COVID-19, Burger King melakukan pendekatan society market empatik, memanfaatkan beberapa kompetitor dengan merek ternama untuk mendapatkan simpati publik dengan melakukan empathic marketing, mengunggah postingan pada akun Instagram resminya yang meminta pelanggan membeli untuk produk pesaingnya seperti McDonald's, KFC, CFC, Burger Flips, bahkan sampai warteg. Tujuannya untuk menarik perhatian masyarakat dan minat mereka untuk kembali membeli produk dari Burger King sendiri. Berikut ini adalah data pendukungnya. Yang keempat adalah perusahaan Allianz. Jadi Allianz menerapkan strategi intensif dengan melakukan product development, yaitu mengembangkan layanan portal klaim secara digital. Dikarenakan saat masa pandemi ini, nasabah tidak dapat secara langsung mengajukan klaim asuransi. Sehingga dengan adanya layanan portal klaim secara digital ini diharapkan dapat mempermudah proses klaim nasabah. Selain itu, layanan portal klaim secara digital ini juga mampu menjangkau nasabah di wilayah yang lebih luas dan jauh sehingga lebih efektif, mudah dan aman, terutama di masa pandemi saat ini diwajibkan untuk menerapkan social distancing. Selanjutnya adalah perusahaan Agoda. Pandemi COVID-19 ini menyebabkan Agoda harus menerapkan strategi defensif pada perusahaannya untuk menjaga keberlangsungan perusahaan. Strategi ini dilakukan Agoda melalui pengurangan dengan memberhentikan sekitar 1.500 pegawai yang tersebar di 26 negara. Hal ini dilakukan karena melemahnya aktivitas ekonomi di masa pandemi, terutama ketika terjadinya lockdown. Agoda berharap dengan mengurangi jumlah pegawai dapat membantu menormalisasikan pendapatan dan juga mengoptimalkan penjualan produk Agoda. Selanjutnya adalah Starbucks. Starbucks melakukan metode generic porter, yaitu strategi diferensiasi produk dengan menciptakan produk yang berbeda dari kompetitornya. Contohnya, Starbucks mengeluarkan menu seasonal yang unik seperti pada saat Natal, Starbucks mengeluarkan kopi yang bernama Santa Claus Cappuccino. Selain itu, saat masa pandemi COVID-19, Starbucks juga menciptakan produk baru, yaitu Starbucks at Home yang merupakan kemasan minuman Starbucks yang berukuran 1 liter. Strategi diferensiasi ini dilakukan oleh Starbucks untuk memperluas pasar dan menarik minat pelanggan untuk membeli menu Starbucks karena unik dan tidak ditemui di Perusahaan yang ketujuh adalah Samsung. Samsung melakukan strategi defensif untuk menerapkan rasionalisasi biaya.
Karena pandemi COVID-19, perusahaan asal Korea ini juga terkena dampaknya. Samsung mengurangi jumlah pesanannya dalam pembuatan smartphone-nya. Setidaknya sebanyak 50% pesanan komponen dan suku cadang Samsung dipangkas secara global. Pada April tahun 2020 lalu, Samsung juga mengurangi kuota produksinya dengan hanya menghasilkan 10 juta unit ponsel yang didistribusikan ke seluruh dunia. Karena itu, Samsung hanya menjual beberapa model ponsel low mid-range hingga high-end dalam jumlah terbatas. Samsung juga melakukan strategi intensif, yaitu dengan melakukan inovasi produk atau product development. Samsung meluncurkan rangkaian home appliances terbaru untuk mendukung konsumen Indonesia, yaitu untuk memudahkan berbagai aktivitas di rumah, mewujudkan kebersihan rumah, dan kesehatan keluarga untuk mendukung produktivitas sehari-hari. Dengan langkah-langkah tersebut, Samsung masih stabil dan berhasil melewati masa-masa sulit. Selanjutnya yang ke-8 adalah perusahaan Unilever. Unilever menerapkan sejumlah strategi untuk menghadapi krisis yang terjadi akibat pandemi. Salah satunya adalah dengan melakukan product development. Unilever meluncurkan berbagai inovasi produk dari berbagai merek dan juga melakukan ekspansi digital. Sejak awal pandemi hingga akhir 2020, sudah terdapat 60 jenis produk baru yang diluncurkan. Produk-produk yang dirilis tersebut juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan konsumen dari berbagai segmen, seperti produk kebersihan dan bumbu masakan yang permintaannya meningkat di masa pandemi ini. Salah satunya adalah Sahaja yang merupakan produk spray higienis yang dibutuhkan pasar dan memiliki harga yang terjangkau. Aktivitas belanja online juga mengalami tren peningkatan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, Unilever menggandeng mitra warung dan UMKM melalui aplikasi Android dan melayani pesan antar atau Unilever Home Delivery. Perusahaan yang terakhir adalah Zara. Brand pakaian asal Spanyol ini melakukan strategi defensif dikarenakan pandemi yang menyebabkan perusahaan mengalami penurunan pendapatan dan penurunan penjualan sebesar 44%. Namun penjualan online terdapat peningkatan sebesar 50% hingga 74%. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, Zara memutuskan untuk menutup sebanyak 1.200 gerai dan akan membuka 450 gerai baru. Meskipun melakukan penutupan gerai, perusahaan tidak mengalami pengurangan karyawan, namun mengalihkan tugas mereka ke pekerjaan lain yang akan mendukung penjualan online mereka. Gambar tersebut menunjukkan bagaimana perusahaan mempertahankan karyawannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.